Bapak, Ibu, Saudara dan sahabat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu keempat di dalam tema besar kita, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 memerintahkan supaya kita hidup di dalam bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, karena itu maka pada pagi hari ini Tuhan akan mengajar kita tentang upah atau berkat orang yang hidup bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, yaitu dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11, saya bacakan kembali kepada kita semua. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Facebook yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini dimulai dengan perkataan dari Daud. Ini adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui Daud, melalui kehidupan Daud. Daud adalah seorang manusia biasa seperti kita. Walaupun dia seorang yang sangat luar biasa dalam mencintai Tuhan, dan juga sekaligus sebagai seorang raja yang luar biasa dihormati oleh bangsanya maupun oleh musuh-musuhnya. Tapi dia adalah manusia biasa seperti kita, yang punya persoalan, yang punya masalah, yang memiliki penderitaan-penderitaan. Dia orang yang pernah mengalami hidup diperlakukan tidak adil ketika loyalitasnya, kesetiaannya diragukan oleh Saul, sehingga dia harus menjadi seorang buronan politik. Dia begitu menghormati Saul, tetapi Saul sangat membenci dia, bahkan menginginkan kematian. Itu adalah sesuatu yang menderita, saudara-saudara. Mungkin saudara mengalami persoalan yang sama di kantor, di tempat di mana saudara melayani, di tempat di mana saudara bekerja. Engkau telah menjadi seorang Kristen yang begitu menghormati pimpinanmu, menghormati supervisormu, tetapi engkau diperlakukan tidak adil. Engkau difitnah. Engkau disuruh mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan bidang. Itu menyakitkan. Daud mengalami itu. Tapi dia juga adalah seorang manusia biasa yang mengalami penderitaan di dalam keluarganya. Dia adalah seorang ayah yang telah begitu hebat dalam penderitaan. Dia melihat sendiri bagaimana anak-anaknya saling bunuh. Itu tentu menyakitkan hati seorang ayah, hati seorang tua. Bahkan ketika anak yang paling dia sayangi juga bahkan memberontak kepada dia. Itu tentu melukai hatinya, menyakiti hati. Dia mendengar anak yang dia kasihi itu, yang memberontak kepada dia, dibunuh. Itu adalah sesuatu pergumulan orang tua yang sangat luar biasa. Tetapi dia juga adalah manusia biasa yang mengalami
penderitaan karena sakit penyakit. Walaupun dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan, dan dia juga seorang raja yang luar biasa, tetapi dia juga mengalami sakit penyakit yang kalau kita baca dalam Mazmur dikatakan, dia mengaku tidak ada yang sehat dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa kering. Pinggangnya seperti ditusuk-tusuk. Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat Facebook yang dikasih Tuhan. Mungkin saat ini engkau terbaring dengan tubuh yang lemah karena penyakit yang didiagnosa dokter. Penyakit yang berat. Dia juga manusia biasa. Walaupun dia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dia seorang raja. Tapi dia juga gagal dalam menjaga kehidupan mentaati Tuhan. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia jatuh dalam dosa pembunuhan. Tentu itu adalah sebuah penyesalan yang dalam di dalam diri Daud. Dan kita membaca itu. Dia begitu menderita akibat dosanya itu. Jadi kalau kita bicara tentang pergumulan-pergumulan kita, Daud juga mengalami pergumulan-pergumulan seperti itu. Dan Tuhan memakai pengalaman-pengalamannya itu untuk mengajarkan kepada kita, berfirman kepada kita, bahwa dalam situasi yang begitu berat, situasi yang begitu sulit, kita masih bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Firman Tuhan ini tidak berkata bergembiralah karena situasi dan keadaanmu yang ada hari ini. Tidak. Tetapi bergembiralah karena Tuhan. Karena keadaan kita akan berubah-ubah, saudara-saudara. Keadaan kita itu seperti musim. Seperti cuaca. Pagi bisa cerah, siang panas, sore mendung, malam hujan. Jadi kalau kita menjadikan keadaan kita sebagai dasar untuk bergembira, maka kegembiraan kita itu bersifat sementara. Itulah sebabnya firman Tuhan ini berkata, bergembiralah karena Tuhan. Karena kalau dasar kegembiraan kita adalah Tuhan, maka itu adalah dasar yang kokoh, dasar yang begitu teguh, seperti batu karang yang tidak bisa digoncangkan, dihancurkan oleh ombak yang sebesar apapun. Karena Tuhan itu kekal adanya. Tuhan itu perkasa adanya. Tuhan itu dahsyat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah senantiasa karena Tuhan, kata firman Tuhan. Dan kita sudah diajar supaya kita percaya kepada Tuhan. Kita diajar supaya kita meyakini akan kebaikan Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan berkata, inilah upah bagi orang-orang yang hidupnya bersukacita karena Tuhan. Yang pertama firman Tuhan berkata begini dalam ayat 4, saudara-saudara. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini upah yang pertama. Ini berkat yang pertama. Tuhan berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudara, keinginan di sini bicara tentang kebutuhanmu. Apa yang menjadi kerinduanmu. Apa yang menjadi pengharapanmu. Dan kalau kita baca ini dalam Alkitab, Bapak Abraham adalah contoh yang paling baik. Dia adalah seorang yang telah diberkati Tuhan secara materi. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, untuk apalah engkau memberkati aku dengan segala kekayaan yang berlimpah-limpah ini? Toh kalau aku mati,
Yang mewarisi kekayaanku bukan anakku, bukan keturunanku, tetapi hambaku. Dia mau mengatakan, saudara-saudara, Tuhan, yang keinginan terdalam dalam hidupku bukanlah supaya aku kaya, tetapi aku ingin punya keturunan. Karena itu Tuhan berkata pada Bapak Abraham, bukan hambamu yang akan mewarisi hartamu, tetapi keturunanmu sendiri. Lalu Tuhan membawa dia keluar dari tendanya dan menyuruh dia untuk melihat, menatap ke langit. Lalu Tuhan menyuruh dia menghitung bintang-bintang. Kemudian Tuhan berkata, seperti banyaknya bintang itulah akan banyaknya keturunan. Dan apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan berkata, Abraham percaya. Lalu kalau kita baca di dalam Roma pasal 4 seperti minggu yang lalu, walaupun dia sadar dia sudah tua, fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk membuahi seorang wanita. Begitu juga istrinya Sarah tidak mungkin lagi untuk mengandung. Tetapi di dalam kepercayaan itu, dia tidak dilemahkan oleh keadaan-keadaan itu. Firman Tuhan berkata dia semakin diteguhkan percayanya dan hidup memuliakan Tuhan, hidup bergembira, hidup bersukacita. Lalu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dalam usianya yang ke-100, istrinya Sarah mengandung dan mereka mendapatkan anak, yaitu Ishak, anak yang dijanjikan. Bergembiralah di dalam Tuhan. Maka dia akan memberkati engkau dengan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Lalu yang kedua atau berkat yang kedua bagi orang yang bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan dikatakan di dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang kelima ini Tuhan mengajarkan kepada kita ada berkat kedua bagi orang yang hidupnya bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Di sini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ketika kita menjadi orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat sukacita kita, sebagai dasar sukacita kita, itu berarti kita mempercayai Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, tentang percaya ini dan berserah ini ada dua hal yang berbeda. Diceritakan bahwa suatu kali satu rombongan pendaki gunung akan mendaki gunung, saudara-saudara. Lalu dalam perjalanan itu mereka harus melewati sebuah jurang. Dan untuk itu melewati jurang itu dengan jembatan yang terbuat dari tali. Nah, pemimpin pendaki gunung itu adalah seorang yang sudah terbiasa mendaki gunung dan sering sudah melakukan mendaki gunung dan juga menyeberangi jembatan tali itu. Hanya seutas tali, saudara-saudara. Karena itu dia berkata, saudara-saudara, tidak ada jalan lain kecuali kita turun ke dasar jurang dan baru kita naik lagi, dan itu berbahaya, kita bisa jatuh, tapi juga kalaupun kita selamat, itu akan memakan waktu yang lama. Karena itu kita harus lewat dengan jembatan tali ini. Lalu dia berkata, saya akan beri contoh bagaimana saudara-saudara, teman-teman bisa melewati. Percaya sama saya? Percaya, kata anggotanya. Lalu dia pun menyeberang, saudara-saudara.
Dia menyeberang dengan rileks dan santai dan tiba di seberang. Saudara, dia berkata, bagaimana teman-teman, sudah lihat saya nyebrang? Sudah. Ayo kalau gitu nyebrang. Anggota rombongannya mulai berdiskusi. Apa bisa kita menyeberang? Jangan-jangan jatuh. Dia berteriak dari seberang dan berkata, satu-satu, ayo lewat. Lalu ada satu orang percaya, dia melintasi jembatan itu sampai di seberang dengan selamat. Begitu juga yang kedua, dia percaya, dia lewati, melintasi jembatan itu, dia menyeberang selamat. Tapi ada dua orang. Dia bilang, apa masih kuat nih tali ini? Lalu temannya bilang, udahlah kita nggak usah nyebrang. Akhirnya mereka putuskan berkata, udah kami sampai sini aja, kalian aja yang lanjutin jalan. Saudara, itu artinya orang bisa percaya tapi tidak bisa berserah. Ada banyak anak-anak Tuhan percaya Tuhan sanggup memelihara dia, sanggup akan menolong dia, tetapi tidak bisa berserah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan ini berkata, orang yang bergembira adalah seorang yang berserah kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, dan Tuhan bertindak, yaitu dia memunculkan kebenarannya seperti terang dan haknya seperti siang. Nah, kalau kita baca konteks ini, itu firman Tuhan ini berkata bahwa Daud sedang mengalami sesuatu pergumulan karena ada orang-orang yang jahat, orang-orang fasik yang hidupnya sukses dengan cara-cara kejahatan. Sedangkan Daud seorang yang begitu taat Tuhan mengalami pergumulan. Jadi dia berkata, kapan saya Tuhan engkau bela? Kapan engkau bertindak untuk mengatakan bahwa saya tidak salah? Dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Kebenaran Daud dimunculkan. Haknya diberikan. Bagus sekali saudara-saudara perbandingan yang dipakai di sini. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Artinya tidak ada kegelapan yang sanggup mengalahkan terang. Sesulit apapun masalahmu, sesulit apapun orang mengunci hidupmu, kalau sudah Tuhan bertindak, dia sanggup membuka pintu bagimu, dia sanggup memberi terang bagimu. Seperti siang. Hak kita sepertinya dikebiri. Hak kita sepertinya dirantai. Hak kita sepertinya dilupakan. Tapi firman Tuhan ini berkata, Tuhan akan bertindak memunculkan hakmu seperti siang. Saudara-saudara, awan kadang-kadang menutupi matahari sehingga siang hari sepertinya gelap. Tapi awan tidak bisa bertahan terus. Dia akan bergerak dan lenyap, siang akan kembali menjadi terang. Ayo bergembira di dalam Tuhan. Dalam bergembira itulah Tuhan bertindak untuk membela kita, untuk meninggikan kita, untuk mempromosikan kita. Berkat yang ketiga dikatakan di dalam ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Di dalam ayat 7-8 berbunyi begini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Firman Tuhan ini berkata orang yang bergembira itu adalah orang yang menunggu waktu Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu, bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup.
Aku tahu itu untuk kebaikan. Lalu referennya berkata, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walau kadang sulit untuk dimengerti. Daging kita, pikiran kita, perasaan kita berkata, mana Tuhan janjimu itu? Mana Tuhan waktumu itu? Sepertinya Tuhan terlambat. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara-saudara, berkat yang ketiga ketika kita bergembira di dalam Tuhan. Kita dikatakan di sini memiliki warisan. Seperti kedua belas suku Israel yang berjalan 40 tahun di padang gurun untuk mendapatkan bagian warisan di tanah perjanjian. 40 tahun bukanlah waktu yang pendek untuk menantikan janji Tuhan memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Waktu 40 tahun adalah waktu yang panjang. Tetapi walaupun 40 tahun itu waktu yang panjang, janji Tuhan kepada kedua belas suku Israel bahwa mereka akan memiliki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu digenapi. Tiap-tiap suku memiliki wilayah masing-masing. Tiap suku memiliki warisan masing-masing. Mari, jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat yang dikasih Tuhan, tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Jangan biarkan panas hati, jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan kemarahan merusak hati kita, menggerogoti sukacita kita, memadamkan kegembiraan kita di dalam Tuhan. Orang boleh berlaku curang untuk berhasil dalam hidup. Engkau mungkin mengamati orangmu, tetanggamu, temanmu. Mereka berjalan berliku-liku untuk mendapatkan sukses. Engkau jujur berjalan dalam kelurusan. Sepertinya kesuksesanmu semakin jauh. Firman Tuhan berkata, percaya. Berdoalah terus. Nantikanlah waktu Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah Dia. Hanya orang yang bergembira bisa sabar. Hanya orang yang bergembira bisa menunggu. Hanya orang yang bergembira bisa diam di hadapan Tuhan. Inilah kata Tuhan. Berkat yang ketiga, engkau akan punya warisan yang disediakan bagi. 1 Petrus pasal 1 mengajarkan bagian warisan kita yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, yang tersimpan di sorga. Luar biasa. Kado atau upah yang keempat dikatakan dalam ayat 11, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kado yang keempat atau berkat yang keempat firman Tuhan ini katakan bahwa orang yang bergembira di dalam Tuhan akan diberkati dalam kesejahteraan berlimpah-limpah. Ketika orang yang bergembira itu dimulai dengan percaya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, berdiam diri dan menantikan Tuhan bertindak, tidak membiarkan hati dalam kepahitan, tidak membiarkan tindakan-tindakannya melakukan kejahatan. Dia setia seperti dikatakan dalam 3, melakukan yang baik. Dia diam di negeri, dia tidak melarikan diri. Dia berlaku setia. Maka Bapa di sorga, yang menjadi dasar kegembiraannya, yang menjadi pusat kegembiraannya, akan memberkati dengan berkat kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Perhatikan berkat yang pertama. Dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau ingin. Kau ingin punya keturunan? Bergembiralah di hadapan dalam Tuhan. Engkau ingin dapat pekerjaan?
bergembiralah dalam Tuhan. Engkau ingin dapat jodoh, bergembiralah dalam Tuhan. Engkau ingin sembuh, bergembiralah dalam Tuhan. Yang kedua, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Engkau ingin Tuhan membela hidupmu? Engkau ingin Tuhan mempromosikan karirmu? Engkau ingin Tuhan membuktikan bahwa engkau tidak salah? Bergembiralah di hadapan Tuhan. Bergembiralah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jika engkau menginginkan supaya engkau punya warisan, Tuhan menetapkan bagian-bagian warisan yang kekal dalam hidupmu. Warisan yang membahagiakan hidupmu. Bergembiralah di hadapan Tuhan. Atau engkau ingin supaya engkau memiliki kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Engkau ingin supaya hutangmu bisa lunas. Engkau ingin supaya engkau tidak lagi punya beban membayar hutang. Firman Tuhan berkata, bergembiralah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bulan ini Tuhan mengajar kita. Bergembiralah senantiasa di dalam Tuhan. Atau dengan kata yang lain, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena upah yang disediakan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Mulailah dan teruslah, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Dan ketika kita melakukannya, Tuhan memberikan upah atau berkat yang dahsyat. Tuhan memberkati. Mari kita